Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Wah, pasti kalian semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Nah, adik-adik semua jangan lupa ya kita tetap menerapkan 5M. Nah, M yang pertama itu selalu memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi keramaian dan juga mengurangi mobilitas. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sekarang coba siapkan alat tulisnya ya sebelum mulai belajar. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan juga PPKN. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini materinya mengenai menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi. Nah, kita ketahui dulu ya apa yang dimaksud dengan cerita fiksi. Nah, cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang berisi cerita karangan yang berdasarkan dari suatu angan-angan atau imajinasi dari seorang penulis ataupun sebagai pengarangnya. Nah, cerita fiksi ini tidak berdasarkan kejadian nyata, namun bisa berdasarkan dari pengalamannya, pandangannya, atau penilaian terhadap sebuah peristiwa yang dikemas sesuai dengan imajinasi penulis. Nah, cerita fiksi juga terdapat unsur intrinsik dan juga ekstrinsiknya. Yang pertama ada unsur intrinsik. Nah, di sini ada tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah gagasan utama dari sebuah cerita. Nah, seperti judul. Nah, terus ada tokoh dan juga penokohan. Nah, di sini tuh merupakan pelaku dan perwatakan yang ada dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada alur. Nah, alur ini merupakan urutan kejadian dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya ada latar. Nah, latar ini termasuk tempat atau waktu kejadiannya peristiwa dalam cerita. Selanjutnya ada amanat. Nah, amanat ini merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan cara pandang pengarang dalam cerita. Selanjutnya ada gaya. Nah, gaya ini gaya penulis sebagai pengarang. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini terdapat menjadi 4 poin. Yang pertama ada sikap dari pengarang, yang kedua keyakinan dari pengarang, dan yang ketiga pandangan hidup. Nah, pandangan hidup ini ada seperti dilihat dari ekonominya, politik, sosial, dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir ada psikologinya. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah cerita yang berjudul Semut dan juga Belalang. Nah, di sini bisa dilihat ya gambar dari sebuah ceritanya. Nah, ceritanya itu Ibu bacakan ya. Suatu hari di musim panas yang terik dan melelahkan, seekor semut terlihat rajin bekerja mengumpulkan makanan. Ia mencari dan mengangkut bahan makanannya yang ia temukan untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbungnya. Meskipun panas yang terik dan hujan yang turun membasahi tanah dan tubuhnya, ia tetap bekerja dengan giat agar nanti saat musim dingin tiba, semut bisa memiliki persediaan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Nah, melihat hal ini, si belalang menegur semut dan berkata, "Hai semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti?" Kemudian dijawab oleh semut, "Aku harus mengumpulkan makanan sebanyak mungkin. Nah, agar saat musim dingin tiba tidak mati karena kelaparan." Nah, mendengar jawaban si semut, belalang pun tertawa berbahak-bahak. Katanya, "Ahaha, kenapa repot sekali, musim dingin masih lama." Belalang pun berlalu sambil memakan daun yang jadi makanannya. Semut tetap bekerja keras dan giat mengumpulkan makanan yang banyak. Sementara sepanjang musim panas dan musim selanjutnya, belalang pun masih tetap bermalas-malasan dan tidak mau mengumpulkan makanan untuk musim dingin, di mana persediaan makanan nantinya akan sulit untuk dicari. Nah, sampai akhirnya musim dingin datang dan ternyata berlangsung lebih lama dibandingkan sebelumnya. Belalang pun hampir mati karena tidak punya cadangan makanan yang cukup dan meminta makanan kepada semut. Semut yang baik hati tidak tega melihat belalang yang kelaparan dan mau berbagi makanan kepadanya.
Nah, pesan moral yang dapat diambil dari cerita Semut dan Belalang ini, kita itu agar tidak susah nanti untuk mencari makan di masa yang akan datang. Nah, seseorang juga tidak boleh bermalas-malasan. Nah, kita itu harus bekerja keras. Nah, pekerjaan yang diambil sedikit demi sedikit pun, namun dikerjakan secara terus-menerus, akan membuahkan hasil yang memuaskan dibandingkan dengan menunda pekerjaan karena merasa masih punya waktu yang banyak. Nah, penting untuk tidak menunda pekerjaan karena kita tidak tahu nih hal apa yang akan terjadi di masa depan. Pada cerita di atas, musim dingin yang datang lebih panjang dari biasanya adalah kejadian tidak terduga, dan si belalang juga tidak bisa mengantisipasinya karena ia malas mengumpulkan makanannya sejak awal. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS dengan materi mengidentifikasi contoh sikap pelajar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap sebagai mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ini ada mendukung perkembangan produk dalam negeri. Nah, di Indonesia ini yang termasuk di era milenial seperti yang sekarang ini sudah sangat pesat perkembangannya dalam kewirausahaan, sehingga tidak menutup kemungkinan menjadi produsen handal dan mampu berekspektasi dengan mengekspor produk-produk asli Indonesia yang berdaya saing internasional. Nah, yang kedua ada ikut serta memajukan di bidang pendidikan. Nah, kita sebagai pendidik jadi harus bisa ikut memajukan di bidang pendidikan. Nah, sebagai seorang pelajar juga kesuksesan di bidang pendidikan ini tidak hanya terletak pada tenaga pengajarnya saja, melainkan peran serta dari peserta didiknya sendiri. Ya, kayak seperti kurikulum, terus menteri sebagai pemerintah dan lain sebagainya juga ikut ambil dalam bagian berikut untuk memajukan pendidikan. Contoh yang ketiga ada melestarikan budaya asli Indonesia. Nah, semakin maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia, harusnya kita sebagai warga negara yang baik bisa melakukan filter atau penyaringan. Nah, jika budaya asing tersebut baik, maka silakan diterima. Jika tidak, maka sebaliknya. Nah, budaya asing yang masuk ke Indonesia ini seharusnya dijadikan sebagai sebuah pelajaran atau introspeksi diri. Nah, masalahnya ada begitu banyak budaya yang di Indonesia, namun malah kita itu lebih peka terhadap budaya asing. Nah, jadi kita tuh harus bisa berhati-hati dalam menerima warga negara lain. Nah, terus yang keempat ada berkompetensi dalam meraih prestasi. Nah, peserta didik memang memiliki tujuan atau target untuk dididik menjadi pribadi yang cerdas dan intelektual di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, prestasi bukan hanya saat berkompetensi dalam perlombaan, melainkan juga berkompetensi dalam kehidupan dan juga berlomba-lomba menjadi orang yang baik dan berguna di lingkungan keluarganya, seperti di masyarakat, bangsa, dan juga negara. Jadi kita itu harus bisa berpotensi dan juga berprestasi meraih cita-cita kita. Nah, contoh yang kelima ada menggunakan produk dalam negeri. Nah, seperti yang telah kita ketahui pada poin yang pertama, nah jika produk-produk Indonesia sekarang berdaya asing cukup tinggi, nah produk dalam negeri juga sudah terbukti memiliki kualitas yang tidak boleh diremehkan begitu saja. Bahkan ketenaran produk dalam negeri ini hampir menyamai produk luar negeri juga. Nah, contoh yang keenam ini ada memperbaiki sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang mampu dimanfaatkan dengan bijak atau dengan baik ini tentu mampu memberikan dampak yang baik juga bagi keberlangsungan hidup suatu individu atau suatu negara. Nah, jika sumber daya alam diolah dengan baik seperti dimanfaatkan dalam hal yang positif dan masih dalam batas yang wajar, tentu itu akan sangat bermanfaat dan mampu mengurangi resiko terjadinya limbah. Nah, jadi di sini tuh termasuk contoh kewarganegaraan. Nah, selanjutnya dalam mata pelajaran PPKN dengan materinya menjelaskan makna persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara.
Nah, di sini terdapat 3 makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, maknanya itu yang pertama, selalu menjalin rasa kepercayaan, selalu menjalin kebersamaan, dan juga saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsanya. Nah, makna yang kedua, kerap berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain dan juga antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan juga harmonis. Nah, makna yang ketiga, selalu menjalin rasa kekurangan, persahabatan, dan juga saling tolong-menolong serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsanya. Nah, di sini pun ada contoh persatuan dan kesatuan antar bangsa. Nah, yang pertama contohnya saling menghargai dan juga saling menyayangi antar sesama anggota keluarga di rumah. Nah, yang kedua, selalu berusaha untuk bertutur kata sopan sesuai dengan norma yang berlaku. Contoh yang ketiga, berusaha untuk menjaga kerukunan baik antar anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Seperti dalam bersama tetangga, kita juga harus menjaga kerukunan yang baik. Nah, terus contoh yang keempat, menghargai pendapat orang lain dengan tidak memaksakan kehendak kita kepada mereka karena dapat menimbulkan permusuhan dan juga perpecahan. Nah, contoh yang kelima, selalu berusaha untuk membantu anggota keluarga apabila sedang mengalami kesulitan. Jadi kita itu harus saling tolong-menolong. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.